di Nagoya University. Ya, di mana Bu? Di Ngrambe. di Jepang. Saya tahun yang lalu 40 hari di Jepang. Ya kayak gini kerjaan saya, dari satu masjid ke masjid, universitas ke universitas, begitu, keliling kayak seperti ini. Di sana ada penelitian apa? Ternyata diteliti manusia yang berpuasa dengan manusia yang tidak berpuasa. Ternyata manusia yang berpuasa setelah 3 hari dia melaksanakan puasa, sel darah putih untuk kekebalan tubuhnya itu meningkat. Jadi menurut saintis, orang berpuasa itu baik. Ya makanya Nabi puasanya puasa apa Bu? Puasa Senin dan puasa Kamis. Ada puasa Nabi Daud. Nabi Daud sehari puasa, sehari tidak. Ada juga puasa sunnah, puasa bid. Puasa bid, puasa apa Bu? Puasa di tanggal 13, 14, 15 bulan Hijriyah. Itu puasa sunnah. Ada penelitian yang lain. Jadi ternyata menurut penelitian yang lain bahwa puasa itu membuat organ tubuh kita mengalami sebuah posisi di mana dia melaksanakan peremajaan secara baik. Contoh, alat pencernaan. Semua manusia punya 2 alat pencernaan minimal. 1 usus, kedua lambung. Ibu kalau makan, sekarang makan 4 jam kemudian makanan itu dicerna di usus 4 jam, di lambung 4 jam. Sehingga kalau kita sahur jam berapa Bu? Jam 4. Jadi sebetulnya bukan jam ya. Sahur itu ataupun imsak ataupun apa itu melihat daripada waktu sholat subuh. Kalau sudah datang waktu sholat subuh sudah tidak boleh makanlah lagi. Dan ukurannya bukan azan. Ukurannya bukan azan. Kadang-kadang azan itu lebih daripada waktunya. Betul apa enggak? Nah, makanya biasanya ada jadwal ya, biasanya ada jadwal imsakiyah. Kita biar tahu bahwa oh jam segini sebetulnya sudah nggak boleh makan minum. Ya, meskipun belum azan. Ya. Kalau katakanlah jam 4 berarti 8 jam setelah kita makan sahur jam 4, usus dan lambung kita sudah berhenti. Setelah itu apa? Melakukan peremajaan sel. Akhirnya baru bulan yang lalu kami punya dosen di Fakultas Ilmu Kesehatan membuat sebuah penemuan, yaitu penemuan penelitiannya ternyata puasa itu berpengaruh terhadap anti-aging. Ngerti nggak anti-aging? Nah, berpengaruh kepada agar kita tidak terkena penuaan dini. Ibu mau awet muda Bu? Mau puasa? Puasa ya. Oh nenek-nenek udah, waduh saya puasa lagi biar jadi muda lagi. Ya sudah terlanjur. Ya nggak apa-apa, niat puasanya bukan karena anti aging, niat puasanya karena Allah. Karena ada orang puasa ingin kurus. Ada puasa di diet, nah itu puasa nggak dapat pahala. Karena apa? Niatnya bukan karena Allah, niatnya kan ibu kalau puasa niat lillahi ta'ala. Masya Allah. Itu penemuan terhadap bahwa puasa itu membuat kita sehat. Bahkan orang sukses itu banyak yang dengan puasa. Saya punya kawan pinter sekali, dari kelas 1 sampai akhir tuh selalu ranking 1. Ternyata apa?
Rahasianya ternyata ibunya sering puasa. Sering puasa sunnah. Ya. Dan ketika puasa sunnah itu berdoa, mendoakan anaknya. Ya, bapak mendoakan anaknya, ibu mendoakan anaknya, dan ibu itu mendoakan anak itu lebih mujarab. Ya, Bu, doa ibu itu luar biasa, sangat berpengaruh terhadap anak. Makanya ada dalam bahasa Arab itu al jannatu tahta aqdamil ummahat. Ya, surga itu di bawah telapak kaki ibu. Ada enggak surga di bawah telapak kaki bapak? Enggak ada. Dalam bahasa Inggris ada istilah the mother tongue. Apa? Anak itu bahasanya itu terpengaruh terhadap bahasa ibu, bukan bahasa bapak. Luar biasanya seorang ibu, masya Allah. Banyak orang hebat-hebat karena ibunya. Ya. Oh, bapak bagaimana? Bapak juga punya peran, tapi perannya ada di posisi sesuai dengan peran bapak. Ya. Baik, itu dari satu sisi, dari sisi fisik, bahwa kita diajari oleh Allah di bulan Ramadan agar fisik kita menjadi fisik yang sehat. Ya, karena apa? Kalau kita tiap hari makan terus, ya, apalagi ibu-ibu yang senengnya ngemil. Saya nggak makan tapi ngemilnya nggak pernah berhenti, ya. Nah, itu kan berarti alat pencernaan terus aja jalan, ya kan? Coba komputer kalau terus ada jalan kadang-kadang bisa hang, Bu. Ya, kalau ibu ngunyah terus, ya, hati-hati Bu, organ tubuh ibu bisa hang. Jangan-jangan begitu, ya kan? Karena semuanya itu, kata dalam bahasa Inggris tuh, you are what you eat. Kamu itu sesuai yang kamu makan. Makanya Allah menyuruh dalam Al-Quran, jangan berlebih-lebihan. Allah tidak menyukai orang yang berlebih-lebihan. Ya, maka fisik kita insya Allah bisa lebih kuat dengan kita melaksanakan puasa. Yang kedua, dari sisi nafsaniyah, kita dididik oleh Allah dengan puasa agar bisa menahan diri. Kata Rasulullah, kalau ketika berpuasa ada yang mencela, ada yang mengajak untuk berantem, fakul inni shaim, kata Rasulullah, katakanlah aku sedang puasa. Lagi puasa boleh marah-marah nggak, Bu? Ibu suka marahin suami, Bu? Hah? Pak, istrinya suka marahin nggak? Enggak. Suka? Masya Allah. Yang satu bilang enggak, yang satu suka. Kok beda? Nah, mungkin ibu-ibu marah tapi nggak merasa marah. Ya, bapak-bapak, ibu ngomong yang tidak marah merasa dimarahi. Ya, Masya Allah. Bu, kalau cinta sama suaminya jangan dimarah-marahi. Ya, insya Allah. Kalau ibu ada dari suami ibu yang kurang pas, nggak usah dimarahi. Doalah sama Allah, minta agar hatinya suami ibu diberi kesolehan. Sudah, insya Allah baik itu, Bu. Ya. Karena banyak suami yang gak sakit gara-gara tertekan oleh istrinya. Iya, ya kan? Banyak suami yang anggota apa? Suami takut istri, ikatan suami takut istri. Masya Allah, di kantornya berwibawa, ya, semuanya hormat. Pas sampai rumah, Masya Allah, ada yang lebih berpangkat daripada suaminya. Ya, hati-hati, ya. Maka emosi harus dijaga.
emosi harus dijaga. Ya, maka ketika puasa itu kita menjaga agar tidak mau atau tidak melakukan sesuai apa yang kita inginkan. Bu, duren halal atau haram? Halal. Halal ya. Terus durennya bukan punya tetangga, punya sendiri, ya kan? Bulan Ramadan siang-siang boleh dimakan apa tidak? Hah? Gimana? Halal, tapi kalau kita lagi puasa tidak boleh memakan. Kenapa ibu nggak mau makan padahal suka? Karena cinta kita, cinta bapak lebih kepada Allah. Cinta bapak kepada Allah lebih daripada nafsu kita. Ya, makan, minum. Kan puasa itu definisinya al-imsak anil muftirat, ya, menahan diri dari segala sesuatu hal yang membatalkan. Batal puasa itu karena apa, Bu? 1, makan. 2, minum, berhubungan suami istri, nggak boleh, ya, nggak boleh. Bahkan bahaya itu kalau ada orang di siang hari melakukan hubungan suami istri, itu 2 bulan berturut-turut harus mengkodok, harus kifaratnya 2 bulan berturut-turut. Kalau belum 2 bulan kemudian dia batal, ulangi dari awal lagi. Itu hati-hati ya. Maka Ustadz, boleh nggak kalau lagi puasa disuntik? Ini ada dokter nggak? Ada. Disuntik bagaimana? Nah, menurut para ulama, sesuatu hal yang bukan hubungannya dengan makan itu boleh, tapi kalau sifatnya makanan seperti diinfus, kan isinya makanan, nah itu baru bisa membatalkan. Tapi kan orang sakit boleh tidak puasa, ya, tapi harus diganti. Ini jangan-jangan ibu-ibu ada yang masih punya hutang, Bu. Sudah beres hutangnya? Sudah? Hati-hati loh. Ada nanya ke saya, Ustadz, hutangnya bukan hutang uang, Pak. Tadi ada bapak-bapak cerita, oh hutang apa nih? Hutang puasa. Ya, jangan sampai lewat ya, karena kalau lewat dosa. Tapi Ustadz, apakah bagaimana kalau kelewat? Ya tetap harus dikodok di tahun selanjutnya. Bahkan ada yang mengatakan harus ditambah dengan fidyah. Ya, tapi harus juga bertaubat. Ya, maka orang yang punya hutang puasa harus cepat dilunasi, masih ada waktu. Ya, kalau bapak-bapak insya Allah nggak ada, kecuali bapak-bapak yang sudah tua renta, yang tidak kuat lagi puasa, silahkan diganti dengan fidyah. Kalau ada yang sudah tua renta, ya. Dalam perjalanan boleh batal, ya. Perjalanan musafir itu boleh nggak puasa, tapi ada ukurannya. Masa dari Ngerambe ke Walikukun batal puasa? Nah, itu terlalu ya. Kalau perjalanan ke Mekah, oke lah. Kalau perjalanan ke tempat yang jauh yang kita mungkin kalau puasa lemah, itu baru silahkan. Ya, begitu. Di sini ada yang suka renang nggak? Di sini nggak ada tempat untuk ini sungai ada? Ada. Oh, gimana kalau berenang batal apa tidak itu? Berenang sambil minum batal. Ya,
Segala sesuatu itu kalau disengaja batal, kalau tidak disengaja tidak batal. Ibu bangun pagi-pagi, kebetulan tidur tuh bulan puasa, jam 9 lapar, lihat ada nasi di dapur, kebetulan masih ada lauknya, makanlah satu piring. Pas mau habis inget, ya Allah ini bulan puasa, lanjut apa berhenti? Kok ada yang bilang lanjut? Berhenti. Yang tadi bagaimana? Enggak membatalkan karena lupa. Tapi jangan pura-pura lupa. Pura-pura lupa ketahuan sama orang. Waduh, iya ya saya lupa, padahal pura-pura lupa. Ya. Jadi itu rizki. Kalau ada orang yang lupa makan puasa itu rizki. Ya, itu. Tuh. Kemudian yang ketiga dari sisi aklaninya, apa itu? Intelektual. Kita di bulan Ramadan ini disunahkan untuk sering berinteraksi dengan Al-Quran, sering berhubungan dengan Al-Quran. Kata Syekh Yusuf Qardawi dalam kitabnya yang berjudul Kaifa Nata'amal Ma'al Quran, bagaimana kita berinteraksi dengan Al-Quran. Kata beliau, satu, interaksi yang derajatnya paling bawah adalah membaca Al-Quran. Ibu suka tadarus? Hah? Suka. Bapak suka tadarus? Minimal kalau bisa 1 hari 1 juz. Kalau bisa. Ini bukan kewajiban. Al-Imam Asy-Syafi'i kalau bulan Ramadan itu menamatkan 60 kali tamatan. Kalau 60 kali tamatan berarti 1 hari berapa kali tamatan? 2 kali tamatan. Kok bisa? Karena Imam Asy-Syafi'i 6 tahun sudah hafal Quran. Ibu ada yang hafal Quran? Nggak ada. Kalau cuma Quran hafal Quran. Tapi kalau 30 juz, ya 30 juz atau juz 30? Alhamdulillah ada hafal juz 30 juga, udah alhamdulillah. Ustadz saya ini masih belajar terbata-bata Ustadz, tajwidnya mungkin belum tentu benar, makhorijnya masih belajar. Jangan khawatir, kata Rasulullah, orang yang terbata-bata, bahasa Arabnya yataka, masih belajar Al-Quran itu dapat 2 pahala. Jadi tetap dapat pahala. Apalagi yang sudah lancar, ma'akiromil barorah, ya akan ditangtayungi sama malaikat. Campur-campur bahasa Sunda nih. Ya. 1 huruf 10 kebaikan. Bu, alif lam mim berapa huruf? 3 apa 4? 3. Alifun 10 kebaikan, lamun 10 kebaikan, mimun 10 kebaikan. Berarti berapa kebaikan? 30. Baru alif lam mim. Ustadz mata saya udah rabun. Nah, nenek-nenek ini nggak bisa baca lagi baca Quran. Yang hafal aja. Bu, Al-Fatihah hafal. Ulang-ulangi itu. Kulhu hafal. Ulang-ulangi itu. Bahkan kata Rasulullah, orang yang membaca 3 kali Qul Huwallahu Ahad itu sama dengan tamat Al-Quran. Ya. Nah, iya. Maka yang sebisanya kita, ya, kalau bisa biasanya habis taraweh tadarus, ya, habis sholat itu tadarus, ya. Tapi tadarusnya kalau zaman sahabat itu tadarusnya itu mereka beliau itu 1 ayat kemudian dipahami kemudian diamalkan. Makanya nanti derajatnya pertama baca. Setelah baca, derajat selanjutnya menghafal.
Setelah menghafal, kemudian apa? Mengerti maknanya. Mengerti maknanya. Makanya kalau ada kajian tentang Al-Quran itu juga derajat lebih tinggi dari hanya baca Quran. Jadi kalau ada pengajian, kalau ada apa, oh Ustaz saya pengen tadarus, silahkan yang mau tadarus saja. Tapi kalau duduk mendengarkan pengajian yang isinya Al-Quran itu lebih utama. Ya. Kemudian di atasnya lagi setelah memahami Al-Quran, mentadabburinya. Afala yatadabbarunal Quran, mentadaburi Al-Quran. Apa sih Ustaz tadabbur itu? Mengintegrasikan apa yang kita pahami dalam Al-Quran itu dengan kehidupan sehari-hari. Makanya Nabi itu kana khuluquhul Quran. Nabi itu akhlaknya adalah Al-Quran. Karena apa? Karena semua yang diperintahkan oleh Allah dalam Al-Quran dilaksanakan, yang suruh dijauhi, jauhi. Al-Quran itu ibarat manual book. Manual book itu apa ya bahasa Jawanya ini Pak Yon, Kak Yon? Buku pegangan, buku apa ya? Buku untuk kita jadikan pedoman. Ibu diciptakan oleh siapa? Berarti Allah tahu spare part kita kan? Spare part itu apa sih? Organ. Organ kita. Orang yang menciptakan mobil itu langsung diberikan juga buku manualnya. Ini mobil solar, nggak boleh diisi bensin. Coba Pak, kalau Bapak punya mobil solar diisi bensin, kira-kira gimana? Mogok kan? Mogok. Punya mobil bensin diisi solar, mogok nggak? Mogok. Dalam Al-Quran manusia itu disuruh makan yang halal, terus kemudian makan yang haram, berarti manusia itu akan error. Error karena harusnya makan halal tapi makan yang haram. Banyakan mana Bu yang halal sama yang haram? Halal kan? Yang haram itu, yang haram dimakan itu bisa kehitung. Babi, anjing, binatang buas, binatang yang berkuku untuk apa? Untuk sebagai binatang buas, kemudian binatang yang menjijikan, ya. Semua yang di laut itu halal kata Nabi. Bu, yang di laut itu halal. Apa? Semua. Bahkan yang di laut itu nggak usah disembelih. Ibu pernah nyembelih ikan? Enggak. Coba kalau ikan, kalau kita makan wajib disembelih. Ibu mau makan ikan teri, nyembelih dulu satu-satu. Dari pagi sampai sore dapat berapa gunduk? Ya kan Bu? Ikan nggak apa-apa, nggak usah disembel. Bangkai ikan nggak apa. Semua bangkai yang ada di lautan halal apa haram? Bangkai kerbau di lautan ya tetap haram, ya kan? Maksudnya ikan, ya semuanya, ya, masya Allah. Tapi ingat dalam Al-Quran itu halalan toyiban, makanlah yang halal dan yang toyib. Toyib itu apa? Ada yang mengatakan bergizi, ada yang mengatakan bervitamin. Intinya cocok untuk diri kita. Ya Bu, yang darahnya tinggi ya harus tahu cocoknya yang mana. Yang asam urat. Pak, udah ada yang asam urat? Banyak. Yang sudah kolesterolnya tinggi, ya cari makanan yang halal tapi juga toyib. Ya, halal itu bukan hanya barangnya halal, tapi cara dapatkannya juga halal. Di sini katanya banyak duren ya. Duren halal, tapi manjat pohon orang, ngambil dari pohon orang, halal apa tidak?
Kok jadi halam? Halal tapi haram gitu. Haram, nggak boleh ya. Nah, jadi halal itu bukan dilihat mainnya saja, tapi cara mendapatkannya juga. Nah, itu. Baik, itu dari sisi aklania, yaitu Allah memberikan kita cara agar kita belajar Al-Quran. Ya, Al-Quran itu turunnya di bulan Ramadan. Makanya salah satunya kenapa Ramadan itu mulia. Jadi teorinya begini, Bu. Segala sesuatu yang bersentuhan dengan Al-Quran itu pasti mulia. Nabi yang diberi Al-Quran Nabi siapa? Yang diturunkan Al-Quran Nabi siapa? Nabi Muhammad itu asyraful anbiya wal mursalin, Nabi yang paling mulia. Kemudian malaikat yang membawa Al-Quran itu malaikat siapa? Jibril. Malaikat Jibril itu malaikat yang paling mulia. Bulan di mana diturunkannya Al-Quran, syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Ramadan menjadi mulia juga karena turun Al-Quran. Malam yang paling mulia malam apa, Bu? Lailatul Qadar. Kenapa Lailatul Qadar menjadi mulia? Karena waktu turunnya Al-Quran. Ustadz, katanya Al-Quran itu turun kepada Nabi Muhammad 23 tahun. Dari Nabi Muhammad 40 tahun sampai mau meninggal 63 tahun. Ya, itu turun dari mana? Dari Baitul Izzah. Jadi ada turunnya langsung dulu dari Lauhul Mahfuz ke Baitul Izzah di langit pertama dunia. Langit pertama turun langsung. Nah, itulah di Lailatul Qadar turun langsung Al-Quran seluruhnya disimpan di Baitul Izzah. Baitul Izzah itu di mana? Di langit pertama. Kemudian diturunkan kepada Rasulullah itu sesuai dengan keadaan sampai 23 tahun. Tuh, kemudian yang keempat adalah dari sisi aspek rohaninya. Di bulan Ramadan itu kita disunahkan untuk banyak-banyak berdoa. Ya, di dalam Al-Quran itu ayat tentang doa itu pas setelah ayat tentang wajibnya puasa. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarsyudun. Kata ahli ulumul Quran namanya munasabah. Munasabah itu korelasi, ada sangkut paut satu ayat dengan ayat sebelumnya. Kenapa ayat tentang doa ada ayatnya setelah tentang kewajiban puasa? Karena ternyata orang yang berpuasa itu doanya diijabah. Kata Rasulullah, salah satun lan turaddu dakwatuhum. Ya, 3 orang yang tidak akan ditolak doanya. Apa? 1, dakwatus shaim, doanya orang yang sedang berpuasa. Makanya apalagi pas buka puasa tuh, biasanya kita buka puasa doa apa, Bu? Allahumma lakasumtu wa bika amantu wa ala rizkika aftartu zahabat doma'u wabtalatil uruku insyaallah. Ya, ada yang paling pendek apa tadi? Allahumma lakasumtu wa bika amantu wa ala rizkika aftartu bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ya, banyak doa ketika pas buka itu karena waktu diijabahnya doa. Ketika puasa pun begitu. Yang kedua, dakwatul musafir, doanya orang yang sedang perjalanan. Kayak saya ini sedang perjalanan nih. Kalau saya berdoa, insya Allah dikabul. Maka tadi panitia suruh saya doa. Ya, insya Allah. Yang ketiga siapa? Dakwatul mazlum, doanya orang yang dizolimi. Maka hati-hati, Bu, jangan menzolimi orang. Kenapa? Ada yang lapor kepada Nabi, wahai Nabi, itu ada perempuan yang dia sholat, dia zakat, dia puasa, tapi sehari-hari kerjaannya nyakiti tetangga.
Apa Bu? Nyakiti tetangga. Apa kata Rasulullah? Hiya binnar, dia termasuk ahli neraka. Bu, gosip. Suka gosip Bu? Suka. Enak ya Bu? Masya Allah. Padahal dosanya besar Bu. Nanti kata Rasulullah, di akhirat itu ada orang yang muflis. Kata Rasulullah, atadrunal muflis, apakah kalian tahu orang yang bangkrut? Siapa orang bangkrut? Sahabat. Kata sahabat, yang nggak punya dinar, nggak punya dirham. Bukan itu. Yang bangkrut itu ketika di dunia itu dia sholat, ketika di dunia dia puasa, ketika di dunia dia zakat, melakukan ibadah-ibadah, tapi pas dibuka buku amalannya hilang semua. Kenapa sebabnya? Karena dia suka ngomongin kejelekan orang lain. Kalau kita ngomongin kejelekan orang lain, pahala kita pindah ke dia. Bu, capek-capek puasa, capek-capek ibadah, habis itu pahala kita dikirimkan ke orang yang kita omongkan kejelekannya. Tobat Bu. Loh kok ibu-ibu terus ya? Emang bapak-bapak enggak? Bapak-bapak juga ya, cuma biasanya memang dosanya beda-beda, kebiasaannya beda-beda. Laki-laki sama perempuan diciptakan oleh Allah, bicaranya lebih banyak mana? Ngaku sendiri. Perempuan itu minimal 20.000 kata sehari. Kalau tidak sampai 20.000 kata sakit. Laki-laki itu hanya, ada yang mengatakan paling banyak 15.000, ada yang mengatakan begitu, itu yang cerewet, ya kan? Tapi perempuan diciptakan cerewet itu ada hikmahnya. Apa hikmahnya Bu? Karena perempuan itu menjaga anak. Coba kalau anak nggak dicereweti sama ibunya bagaimana? Ya, bapak-bapak sama ibu-ibu lebih peduli mana kepada anak? Wah, merasa dibela nih ibu-ibu nih. Ya. Kalau lagi tidur nih bapak-bapak sama ibu-ibu, bayinya nangis, yang mengganti popok bapaknya atau ibunya? Wah, kompak sekali. Bapaknya bangun, setelah itu bangunin ibunya. Mama, anak nangis, ganti popok. Habis itu bapaknya tidur lagi. Tapi Bu, perlu ibu tahu, laki-laki itu fungsinya memang bukan itu. Tapi coba kalau bapak-bapak kemudian itu lebih peka kalau misalkan di sekitar rumahnya ada orang yang mau jahat. Ya, katakanlah kalau punya mobil atau motor, kemudian ada alarmnya bunyi, itu yang sigap itu ibu-ibu atau bapak-bapak? Bapak-bapak. Memang hipotalamusnya itu, nah kalau bicara tentang neuroscience itu laki-laki memang untuk diciptakan untuk menjaga. Ibu-ibu nggak ada yang sigap hal seperti itu. Pasti yang sigap adalah laki-laki, karena laki-laki diciptakan untuk menjaga. Ya, makanya ibu-ibu kepada suaminya yang masih punya suami, ya itu agar mengetahui bahwa berbeda laki-laki sama perempuan. Nah itu kita nanti kalau kajian pranikah, ya kita sekarang ini kajian Tarhib Ramadan. Yang kelima, yang terakhir itu kita di bulan Ramadan ini dididik oleh Allah secara ijtimaiyah atau sosial. Apa? Di Ramadan ini kata Rasulullah ketika ditanya ayu sodakotin afdol, sodakoh yang mana yang paling utama? Kata Rasulullah, sodakotun fi Ramadan, sodakoh di bulan Ramadan. Makanya kata Rasulullah, man fattara shaiman kana lahu misla ajrihi. Barang siapa yang memberi makan orang yang sedang berpuasa ketika buka puasa itu, maka dia dapat pahala seperti orang yang kita kasih makan. Jadi kalau ibu ngasih ke masjid ini, kemudian ada yang buka puasa di sini 10 orang saja, berarti ibu hari itu dapat pahala 11.
11. Tambah lagi ibu ngasih makan anak, tambah lagi ngasih makan suami. Ya, makanya ketika di bulan Ramadan ini kita disuruh untuk peduli. Kita puasa biar merasakan bagaimana susahnya orang lapar, nggak enaknya orang lapar, agar kita peduli kepada orang miskin. Maka di akhir bulan Ramadan kita punya kewajiban apa? Zakat fitri. Ya, itu setiap orang wajib, termasuk orang yang miskin wajib zakat fitri. Apa ukurannya? Yang masih punya makan untuk hari itu dan besok itu masih wajib. Ya, masih wajib. Tapi dia juga menjadi mustahik. Ya, menjadi orang yang berhak mendapatkan zakat itu. Ya, jadi kesimpulannya setelah tahu nih ilmunya tentang bulan Ramadan, kita dari sekarang sudah siap apa yang harus dilakukan nanti pada bulan Ramadan. Puasa dengan sebaik-baiknya, kemudian baca Quran, ya, kemudian bersedekah. Itulah yang kita siapkan di bulan Ramadan. Karena ketika bulan Ramadan ini insya Allah rezeki kita semakin banyak. Ya, rezeki kita semakin banyak karena memang berkahnya Ramadan. Semua orang itu rezekinya tambah di bulan Ramadan itu yakin. Ya. Sampai jam berapa ini, Pak Yan? Udah setengah 10 ya ini. Ya, cukup ya Bu? Dereng. Nantilah ketemu lagi kapan-kapan ya. Insya Allah nanti saya anggap sini sudah keluarga, karena saya ini kemarin kursus KPD juga di Ngerambe, makanya saya kenal dengan kakak-kakak pelatih pramuka ya di sini. Alhamdulillah saya senang ya. Kalau ke sini biasa kadang-kadang juga saya ketemu Duren ya. Terus ke mana itu ada kolam renang ya? Kolam renang apa namanya? Lupa saya. Ado Dumilah ya. Nah, ada itunya, enak juga itu apa namanya, ikannya, ikan bakar. Masya Allah. Insya Allah ketemu lagi ya Bu. Kalau saya lewat rumah ibu terus kemudian haus minta minum mau dikasih Bu? Kalau lapar minta makan mau dikasih Bu? Kalau saya pas kehabisan uang mau dikasih Bu? Tergantung kata ibu. Ya, insya Allah kita keluarga semuanya. Ibu, bapak, kalau lewat Gontor mampir, saya di dalam. Ya, masuk ke gerbangnya Gontor Putih 2. Nah, di situ rumah saya di dalam. Ya, saya di sini baru 4 tahun. Sebelumnya saya tugas di luar Jawa, di Poso, Sulawesi Tengah, 13 tahun. Dari mulai saya dinikahkan oleh Pak Kiai, itu saya dicarikan jodoh itu ke sini, ke Ngawi, sama Kiai saya dibawa. Saya nggak tahu kalau saya mau dibawa ke Pondok Putri. Tahu-tahu udah di sini, udah kamu nikah. Hah? Ternyata jadi saya itu mau S2 ke Malaysia waktu itu, kemudian sampai disuruh nikah dan disuruh untuk tugas di Poso. Tahu Poso kan Bu? Tempat konflik itu kan. Di sana saya ditugasi untuk ya salah satunya untuk perdamaian, intinya gitu. Jadi saya nikah 1 hari. Saya nikah di Jakarta karena istri saya orang Jakarta. Saya orang Bogor Bu, makanya namanya Cecep. Cecep itu artinya kasep, bukan kasep bahasa Jawa. Kasep bahasa Jawa itu telat ya. Kasep bahasa Sunda itu artinya handsome. Apa handsome? Nek, apa handsome nek? Ganteng katanya gitu. Itu kata orang tua saya. Ya, iya. Nah, istri saya orang Jakarta, ya. Dan kemudian ketika nikah itu Pak Kiai bilang, ini nikah perjuangan, maka tidak ada honeymoon, tidak ada bulan madu. Langsung berangkat ke Poso, Saya nggak kenal sama istri saya. Jadi pacaran setelah nikah 13 tahun, pulang ke sini
bawa anak 6. Enggak kenal aja anaknya 6. Itulah berkah. Yang penting hidup itu niatnya lillahi ta'ala. Lah kalau saya cerita tentang itu nanti kelamaan ya Bu. Nanti kapan-kapan cerita lagi. Mudah-mudahan semuanya diberi keberkahan. Mudah-mudahan di bulan Ramadan mendapatkan ampunan, mendapatkan rahmat, mendapatkan berkah. Mari kita doa ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyyatin shalihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina Allahumma shalli ala sayyidina wa habibina wa syafiina maulana Muhammad wa sallim wa radiyallahu ta'ala an kulli sahabati rasulillahi ajma'in. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Alhamdulillah rabbil alamin hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma ij'al tajammu'ana hadha tajammu'an marhuman waj'al tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suman wa la taj'al fina wa la ma'ana syakiyan wa la mahruman. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana hab lana minas salihin. Rabbana hab lana min ladunka dhurriyyatan thayyibatan innaka sami'ud du'a. Rabbana la tadarna fardan wa anta khairul warithin. Allahumma inna nas'alukal huda wat tuqa wal afaf wal ghina. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma inna nas'alukal afwa wal afiyata mu'afatad da'imata fid din wa dunya wal akhirah wal fawza bil jannati wan najata minan nar wal afwa indal hisab. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Rabbana taqabbal minna salatana wa siyamana wa qiyamana wa ruku'ana wa sujudana wa qu'udana wa takhassu'ana wa ta'abbudana wa tamim taqsirana ya Allah ya rabbal alamin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Syukran ala kulli imamikum. Asallahu ayyaj'alana minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Mohon maaf dari segala kealfaan, kesalahan, kekurangan, dan saya setelah ini mohon pamit, mohon doa mudah-mudahan dilancarkan perjalanan, dan mohon doa keluarga saya, pondok Gontor mudah-mudahan diberi kemajuan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Kita sama-sama telah mendengar tausiah yang syarat ilmu dan penuh hikmah dari penyampaian Ustadz Dr. Haji Cecep Sobar Rahmat MPDI, dan sekaligus ditutup dengan doa. Semoga apa yang disampaikan beliau menjadi ilmu yang bermanfaat dan juga menjadi amalan untuk kita semua. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, akhirnya kita ada di penghujung acara. Sebelumnya kami ucapkan terima kasih kepada pihak-pihak yang telah membantu terselenggaranya acara pengajian pada malam hari ini, sehingga acara pengajian dalam rangka menyambut datangnya bulan suci Ramadan tahun 1446 Hijriah bisa berjalan dengan baik dan lancar.
Jazakumullah khairan katsiran. Semoga Allah Subhanahu wa taala meridhai amalan kita semua. Amin 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 ya rabbal alamin. Acara selanjutnya yaitu penutup. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, marilah kita tutup acara pengajian dalam rangka menyambut datangnya bulan suci Ramadan 1446 Hijriah ini dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Kami mewakili panitia, apabila ada salah kata atau mungkin sesuatu yang kurang berkenan di hati Bapak Ibu sekalian, mohon untuk dibukakan pintu maaf yang selapang-lapangnya. Sekian, terima kasih. Billahi fi sabilil haq wastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.